Halo guys, so sebenarnya tuh ini udah spring tapi masih turun salju dong kemarin. Emang bener-bener climate change banget. By the way, sekarang tuh tanggal 29 Maret dan aku lagi sama dua temen aku. Dan nanti juga aku bakal kayak bahas soal au pair gitu, mungkin kalian yang penasaran. Dan ya semoga kalian enjoy dengan jalan-jalan aku yang singkat ini. Ini namanya Wilgersgraven, makam dari zaman Bronze Age. Guys, tadi gue udah ngomong-ngomong sama temen gue Osin sama Tessa, itu di videonya Tessa. Nanti kalau lu mau cek bisa, nanti gue bakal taruh di description bawah. Nah, jadi di sini tuh gue pengen nanya simple doang sama mereka. Kalau Tessa ini dia pernah 2 kali au pair, Osin juga pernah. Tapi ini dalam 2 background yang berbeda. Kalau Osin tuh dapat HF yang baik, nah Tessa ini pernah di kick out guys. Jadi gue pengen nanya sama Tessa, nih Tess, lu kan pernah di kick out 2 kali nih. 2 kali, 1 kali itu sama 1 kali lagi HF gila gitu kan. Nah, apa sih yang ngebuat lu bertahan? Yang ngebuat gue bertahan ya tujuan awal gue sih. Sebenarnya tujuan awal gue tadi tuh ke Eropa cuma pengen jalan-jalan. Pokoknya gue pengen break dari Jakarta lah. Gue capek dengan polusi, macet, dan kegilaannya Jakarta. Terus gue au pair di Sweden. Tapi setelah 3 bulan host gue ini kayak nyuruh gue pergi gitu kan, which means gue di kick out dari rumah mereka. Tapi yang bikin gue bertahan itu ternyata setelah gue ngejalanin program au pair ini, nggak sedikit juga dari anak-anak au pair yang dia tuh bisa ngelanjutin kuliah setelah mereka tinggal sebagai au pair. Dan itu kayak mungkin banget, bukan sekedar mimpi atau bukan sekedar kayak fiktif belaka. Ya jadi tapi ya prosesnya panjang. Jadi terus waktu gue ke Denmark ternyata gue bisa nabung, dan uang tabungannya ya bisa terus-terusan ditabung terus. Gue pengen banget bisa kuliah di Jerman pakai uang tabungan gue sendiri. Iya, karena lumayan banget ya kalau di Denmark itu. Cuman ya gimana ya kalau au pair di Denmark? Lama. Kalau au pair di Denmark, lu happy gak sih tinggal di sini? Atau selama di Eropa gini, biarpun emang sih lu punya tujuan gitu, tapi happy banget gak sih? Atau pasti nggak selalu happy sih, pasti ada saat-saat dimana gue ngerasa sendiri juga. Dan ya tapi kalau misalnya gue nyerah, ya perjuangan gue nggak bakal jadi apa-apa. Gue cuma bakal, ya cuma nggak jelas doang, cuma au pair terus pulang lagi gitu. Cuma karena gue kepikiran tadi gue pengen nabung buat bisa kuliah di Jerman kan, emang gratis kuliahnya, cuma gue mesti punya Sparkonto gitu, kayak saving di dalam tabungan gue yang harus dikunci. Dan gue perjuangin itu, jadi gue kayak ya udah, susah senengnya gue nikmatin. Dan gue mengakui kalau walaupun gak selalu mudah, banyak sih yang gue pelajarin. Maksudnya kayak ya hidup di negeri orang nggak mudah, tapi menurut gue kalau segala sesuatu yang mudah lo nggak belajar gitu sih. iya, itu tuh bener banget. Nah, satu lagi nih temen gue Osin, pokoknya nih Tessa lu tuh harus follow banget. Dia tuh dia bikin blog pas gitu juga YouTube-nya, dan itu informatif banget. Karena gue pun soal au pair waktu itu gue banyak baca juga dari dia. Dan dia tuh bener-bener stay di sini guys, biarpun HF-nya agak-agak gak waras gitu. But at least finally tapi dia sekarang gue udah dapet HF yang baik. Nah, satu lagi nih Osin, dia nih dapat host family tuh yang baik mulu guys. Tapi biarpun dia 2 kali udah dapat yang baik, tetap aja dia punya tujuan lain. Oh, tujuannya apa? Iya, apa sih yang ngebuat lo tuh jadi au pair lagi gitu? Oh iya, sebenarnya kan gue waktu itu pertama au pair ke Belanda. Dan gue suka banget sama Belanda, dan karena gue pengen belajar sejarah, pengen sekolah sejarah. Dan udah gitu, apa ya, karena butuh duit, jadi gue ngelanjutin lagi ke Denmark deh. Karena uang sakunya lumayan buat bisa nabung banget. Iya, tapi gitu. lo juga mau kuliah kan? Iya mau kuliah. Semoga lancar tahun ini Kak Amel. Amin gitu kan. Jadi tuh yang au pair kesini tuh yang gue temuin tuh pinter-pinter guys. Nggak cuma datang kayak buat, karena kan kalau di agent-agent gitu pada ditawarinnya tuh kayak
agent apa sih, kayak au pair tuh cuman buat seneng-seneng doang kan, kayak jalan-jalan apa. Tapi yang kesini tuh mereka punya punya masa depan yang pengen mereka punya planning panjang ke depannya gitu. Nah, jadi kita tuh masih tetap keluar ya guys, biarpun lagi kondisi lockdown. Nah, tapi kita kayak tetap jaga jarak gitu kan. Nah, gue pengen tanya nih, kalian nih yang au pair pas lockdown itu stres juga gak sih? Soalnya kan HF pada di rumah kan. HF kalian kan pada di rumah, terus anak-anak semuanya diliburin. Nah, gimana kalau kita yang au pair jaga anak, terus juga kadang masih ngurus rumah? Gimana perasaan kalian? Apakah kerjaan kalian tambah banyak kah? Kalau gue mostly main sama anak-anak sih. Jadi karena orang tuanya kerja di rumah, gue harus kayak gimana caranya supaya anak ini nggak ngerecokin orang tuanya kan. Jadi mostly selama lockdown ini malah gue ngerasa kayak holiday, tapi holidaynya gue harus main sama anak terus. Nggak selalu mudah sih, pasti agak capek karena kalau anak-anak kan mainnya masih kayak fisik banget ya. Sedangkan gue kayak udah berumur, udah 20-an gitu kan, kayak harus disuruh main trampolin gitu kan, kayak capek juga. Cuma ya dianggap seneng aja sih. Mungkin kita bersyukurnya kalau di Denmark ini kita masih bisa keluar, karena ada di negara-negara lain yang kayak kalau lu mau keluar tapi kalau keluarnya itu bukan buat kerja, lu nggak boleh jalan-jalan di tangan gini. Tapi kalau di Denmark masih. Iya, mungkin karena penduduknya dikit udah gitu, tempatnya juga luas kali ya, jadi kan nggak banyak dempetan. Nah, kalau lu Sin, gimana Sin? Sama sih, lebih banyak main sama anak-anaknya. Terus lucunya di rumah gue nggak berlakuin kayak home kindergarten. Jadi gitu. kita pagi-pagi kita gathering bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng. Terus ada schedule-nya setiap hari ngapain. Iya, jadi kayak HF kalian nih masih respect lah ya, masih kayak nggak jadi biarpun semuanya ada di rumah, kalian tetap ya kayak biasa aja gitu kan. Ada pesan-pesan nggak? Ada seneng ada sedihnya ya, karena kita kan di sebagai au pair kita dapat paket money dalam bentuk mata uang asing. Kalau lagi ada masalah gini kan kayak mata uang Indonesia turun. Iya, betul banget. Otomatis kalau di convert ya jadi lebih tinggi. Tapi semakin tinggi berarti semakin krisis lah ekonomi negara kita. Mungkin di situ gua ngerasa kayak sedih sih, karena kan kayak masih ada untung kan. Tapi ada sedihnya. Bener. Ya kan. Terus mungkin kayak ya mau sampai kapan kayak gini, karena kayak ya di Denmark aja banyak orang dipecat gitu kan. Bahkan ada beberapa mungkin keluarga asuh yang dipecat juga dari pekerjaannya, dan kayak ya bisa dibilang auranya cukup negatif lah ya. Terus semua tempat tutup, jadi kita nggak bisa nge-mall, nggak bisa lihat-lihat gitu-gitu, nggak bisa. Terus kalian merasa terancam gak sih dengan kayak aduh kalau kerjaan HF kalian terancam nih, kalian sebagai au pair gimana kalau terancam juga kalian bisa dipulangin ke Indonesia padahal kalian tuh udah banyak planning di sini, kayak rencana dadakan gitu, gimana tuh? Ngerasa dikit sih, cuma gue optimis aja gitu. Karena ya host gue juga kayak mereka tetap bekerja keras gitu ya, walaupun mereka work from home, tapi kayak bener-bener work from home banget, kayak selalu depan laptop. Jadi gue kayak sih berharap kayak everything is fine sih gitu. Iya, kalau lu gimana Sin? Kan dikit lagi nih mau kuliah kan, jadi kayak aduh lockdown lagi sekarang, corona pula. Iya, nggak bisa ngurus banyak dokumen dari Indo. Iya. Gitu sih. Cuman ya apa ya, optimis aja ya, kayak ya udahlah gitu. Iya, karena gue juga kita nih bener-bener di tahun terakhir dan kita sama-sama lagi kayak ngurus dokumen juga kan. Kayak aduh tanggung banget, jadi kayak kita tuh pengen kelarin semuanya sebelum kita balik ke Indo kalau bisa. Jadi ya itu doang sih, tapi kita tetap keep optimis. Jadi dan virus corona juga mungkin karena semuanya lagi lockdown juga, jadi mungkin mengurangi penyebaran. Gitu. Jadi kalau kalian yang mau jadi au pair, ini nih kalian bisa tanya sama dia, gitu kan. Yang udah berpengalaman gitu kan, udah senior au pair. Kalau gue masih junior.